Geopark, wah juga My Trip, My Adventure, wah ada agil pakai celana sempak debu, tuh keluar duit, ya guys, waduh masih iris guys, aduh ditonton tadi gil, bayar jelema teh, dan rasa bayar, tapi bayar teh, kumang kewe, baru dah proposal siap ke dahulu. Hari tahun baru berdah maka ya dengan nambahan yang tahu benar itu makanya saya kakak itu Jampang itu cuma itu ya sudah mengatasnamakan Jampang kurang ada tuh Jampang aplikasinya kami jalan tidak lupa justru jadinya aja kurang teh benar jadinya akhirnya kami tuh Jampang di mana-mana malah daripada sertifikasi jadi dia bikin yang namanya official merchandise terus Jampang dijual sama mereka sampai terbawa ke Bandung teman-teman semen motor ngomong ini bro terus Jampang siapa itu ngomong kamu jadi pakai bengok di mana beli apabila nantinya ada dari KDPI yang bisa mewakili KDPI, salah satunya ada Bung Jalil, atas KDPI di sana. Ini luar biasa yang saya bawa dan selalu saya berbicara kepada semuanya, pakai saya sebagai alat untuk Kabupaten Sukabumi sejahtera. Pakai saya tidak melihat menjadi milik rakyat hari ini. Saya mencairkan masalah itu, jadi saya tak pilih-pilih. Siapapun yang pilih, nanti PDIP nggak ada. Hari ini kita tidak. Hari ini kita sebagai wakil mungkin itu kami prolog yang ingin saya sampaikan pada pelajaran sedikit nantinya saya akan serahkan kepada kawan-kawan untuk nantinya berbicara satu persatu mengutarakan isi hatinya, mengutarakan inovasinya, mengutarakan harapannya, mengutarakan juga apa-apa yang ingin dimilikinya, wacana-wacana supaya kita akan semuanya masukkan ke dalam data saya. Jadi itu kayak begitu saja. Jadi nanti kita bikin schedule untuk dapil 4 misalnya di tanggal berapa atau di bulan apa karena kita ini akan menyongsong tahun yang baru tahun 2020. Moga-moga kita bisa lebih akrab, bisa lebih mencair dalam berbahasa. Jadi jangan ada pemikiran-pemikiran ke saya wah juga ada maunya nih enggak. Saya nggak ada maunya apa masukan, nggak ada misi apa maksudnya. Jadi saya ingin benar saja bertanya. Moga-moga saya nanti 5 tahun yang akan datang sudah tak jadi DPRD lagi bisa dipinang sama sahabat-sahabat saya ini yang ada di KIP. Mau untuk di jalan nanti secara pendidikan politik nanti sampai kami tidak nama-nama itu belajar. Saya nggak butuh apa-apa. Malah ada sesuatu yang dikenal, ada sesuatu yang monumental yang bisa saya bikin fokus saya di masa jabatan saya 2019 sampai 2024. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agil, Ustadz muda, saya paling seneng kalau sholat makmum berjum. Sekalian, mungkin teman-teman yang sudah kenal dengan yang belum, nama saya Heri Iskandar, saya anggota DPRD, dengan sekarang juga selalu juga pendekatan historis dari Indonesia sendiri. Padahal saat itu belum digarap kemudian untuk Indonesia. Karena saat itu Indonesia belum ada. Negara terbesar di dunia menjadi negara terkuat dan sekarang terkuat oleh semua organisasi gabungan yang kepada siapapun dalam mengatakan Indonesia sangat baik. Ketika Presiden gontok-gontokan dengan Surabaya Persibaya, tapi ketika berbicara Garuda melawan Malaysia semua bersama. Artinya main bola bisa membuat satu. Nah sekarang di Sukabumi, konteks Sukabumi, apa kira-kira yang menjadi pemersatu? Apakah KLPI sudah bisa menjadi pemersatu? Apa kegiatannya? Apa bentuk pemersatu? Kemudian kontradiktif dari pemersatu yaitu perpecahan.
Terus kalian sudah terjadi perpecahan dengan adanya kampret dan cebong, betul nggak? Kampret dan cebong. Berarti agen perpecahannya apa? Politik. Walaupun kita adalah orang-orang dengan jabatan produk politik. Politik agentnya adalah partai. Akan berhadapan head to head antara power dan super power. Sekarang KNPI di sini berbuat. Pemuda pemersatu bangsa. Kira-kira inilah yang menjadi PR KNPI. Jika bakal ataupun nuansa-nuansa perpecahan dalam tidak ada Persika Bumi yang sekarang menjadi kebanggaan. Dan bola. Musik tidak ada sekarang yang menjadi muncul. Apa kira-kira yang menjadi kemunculan untuk menjadi persatuan di Sukabumi? Inilah PR KNPI. Satu. Yang kedua, tadi Pak Ketua bicara bahwa kita ini harus kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu adalah ketika kita berbeda dari yang dikerjakan oleh orang lain. Inovatif juga sama. Terus kalian, kita ini orang Sunda. Saya selalu mengatakan di Sunda ini pencapaian tertinggi adalah gelo. Kenapa gelo? Gelonya saya jadi ketua KNPI. Gelo saya menang kades di Cibatu. Jadi orang Sunda ini pencapaian terakhir itu adalah anjing nggak bisa. Itu harus gelo. Kalau gila ini, kegilaan ini, kegendengan ini bisa dicapai sedikit saja jumlahnya di orang-orang normal. Sehingga ketika kita berpikir kreatif, aktif, inovatif, kita harus menjadi orang yang gila. Ya, gila apa? Jika orang lain masih tidur, gila jam 3 udah bangun. Kenapa? Belajar. Karena Allah sudah dikasihkan planning. Itulah untuk kalian PR. Judulnya Kopi Santri. Ya kita harus ada sedikit tadi sesuai dengan tema bahwa kita harus jadi pemuda yang selalu kreatif, aktif dan inovatif. Artinya di dalam acara malam ini kita harus benar-benar aktif menyuarakan tadi apa yang ada, gagasan-gagasan apa teman-teman yang ada di dalam benak teman-teman Bung dan Bing semua, karena berbeda kecamatan pasti akan berbeda permasalahan. Tentunya tadi yang dari Ketua Komisi 4 Kang Hera Iskandar bilang bahwa pemuda itu harus bisa menjadi nomor 1 bangsa. Ya, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada ketua untuk tadi diskusi. Ya, kita bukan diskusi ya, lebih hangat, lebih interaktif. Tadi ketua di belakang terkait sebenarnya banyak yang ingin disampaikan, tapi mungkin sekarang saatnya ketua sudah hal-hal ujung katanya ketua ya. Tunjuk tangan untuk apa? Silakan yang tadi punya gagasan, yang punya apa namanya ide-ide dituangkan di sini ya, jangan disebut-sebut kalau itu Bang. Ya, enggak. Sebelumnya saya sebagai perwakilan dari PKNPI Cisaat, saya aturkan hormat kepada ketua bahan untuk kita bisa terciptanya sebuah aktivitas pemuda yang ada di Kabupaten Sukabumi. Di Korea Sukabumi sendiri itu ada yang namanya Sukabumi Creative Hub. Jadi saya sendiri pun sebenarnya berasal dari daerah kabupaten, tapi saya punya
kesibukan di Sukabumi berhubungan dengan Sukabumi Creative Hub. Mungkin untuk saat ini adalah sebuah peluang ketika punya inspirasi, punya pemikiran kreativitas untuk dituangkan pada malam hari ini. Saya coba mengusulkan bagaimana kalau misalkan kita ciptakan Kabupaten Sukabumi Creative Center, misalkan seperti ini ya. Di sini kenapa kita perkenalan Pak, nama asli sesuai dengan KTP Agus Gunawan, panggilan Kumen. Jadi Kumen dengan Agus gitu aja. Hari ini ataupun malam ini mohon izin sekali lagi Pak, Abdi berarti keterikatan bukan dengan Bapak Dewannya, melainkan atas dasar anak sama ayah, biar lebih enak curhat gitu Pak. Kondisi Kebon Pedes hari ini ada beberapa hal tentang kepemudaan, khususnya kami sebagai ketua terpilih hari ini sama halnya dengan para ketua-ketua yang lain. Satu, mengemban tugas, ini adalah amanah. Sekecil apapun jabatan, pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya. Kebetulan kemarin di Pelabuhan Ratu kita setelah dilantik, dengan otomatis kita dituntut dengan tugas dan tanggung jawabnya. Maka hari ini saya sebagai anaknya Bapak menyampaikan isi hati dan curhatan tentang Kebon Pedes hari ini. Satu, ada beberapa komunitas kepemudaan khususnya di bidang sampah, ada bank sampah 1, 2 sampai dengan 5 sesuai dengan desanya masing-masing. Yang hari ini untuk perlengkapannya kalau bisa, dan itu kalau diusahakan harus bisa Pak, nanti mainlah Kebon Pedes welcome. Kita langsung cek real ke lapangan seperti apa. Terus ada poin yang kedua, ketika tadi menyinggung tentang KNPI dengan Sumpah Pemuda. Kalau nggak salah 6 bulan ke belakang kita mengadakan ulang tahun KNPI ya Bu Irwan, dengan sedih sekali ketika ada bahasa ulang tahun KNPI pas pulang dari kegiatan itu sendiri, kadang-kadang untuk bensin pun dikasih oleh DPD. Secara tidak langsung kita pun adalah kepengurusan di kecamatan. Alhamdulillah teman-teman pun pasti sama, ketika kita berkiprah di kecamatan masing-masing itu luar biasa Pak. Satu, istilahnya dengan lillah. Beda ketika Karang Taruna dengan KNPI itu beda. KNPI di kecamatan tidak ada sumber anggaran dari manapun, tergantung kedekatan antara ketua PK dengan dinas-dinas yang ada di kecamatan, itu pun terbatas. Ketika kita memutus anggota yang dari desanya masing-masing ikut musrembang des di kecamatan, di desa, kita tampung aspirasi di kecamatan, kita ikut musrembang des tingkat kecamatan, untuk didorong di kabupaten. Cashback atau cashbacknya tidak ada realisasi. Contoh sederhana Kebon Pedes hari ini, khususnya jalur Cimuncang, jalur Cimuncang, Rawabangke dan Cikaret, poek Pak. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten yang terhormat Bapak Yuda Sukmanggara dan satu Pak Hera. Mungkin yang akan saya bahas itu terkait perkenalkan, nama saya Deril dari PK KNPI Kecamatan Gunung Buruh. Salam pemuda. Oke, mungkin tidak banyak ya Pak Ketua. Yang akan saya sampaikan yaitu terkait pendidikan Pak. Karena saat ini adalah di Indonesia, ya oke, kita masuk 4.0 gitu kan saat ini. Yang tentunya saat ini pendidikan yang ada di Indonesia itu sungguh luar biasa, walaupun naik gitu kan tingkatannya dibanding yang sebelumnya. Tapi tentunya saat ini kita ambil mungkin ke akarnya gitu yang ada di sini, khususnya di kecamatan. Tentunya banyak sekali daripada anak-anak kita atau adik-adik kita yang ingin melanjutkan sekolahnya, tetapi
karena kerjaan. Mungkin yang di Sukabumi itu untuk pekerja atau untuk kerjanya juga, ya tentunya kan banyaknya bukan warga sekitar gitu, tapi banyaknya orang asing dan asing gitu. Dan ini tentunya itu jadi persoalan, dan mungkin juga itu sangatlah menjadi permasalahan yang sangat luar biasa gitu. Yang seharusnya orang pribumi yang tentunya bekerja di negeri sendiri, tapi tidak gitu. Saat ini mungkin ada sedikit, bukan sedikit, ada masukan dari beberapa orang. Tentunya mohon maaf, saya aktivis juga, saya membidangi hal itu, saya demo-demo, saya terus terang awal mula saya itu tidak percaya dengan anggota DPR. Tentunya saya berteriak-teriak memohon, meminta untuk supaya tidaklah seperti ini. Ketika anggota dewan tentunya yang tadi dibahas 5 tahun sebelumnya datang kepada masyarakat meminta izin, memohon untuk dipilih, tentunya pas itu hilang. Dan mudah-mudahan Pak Yuda sama jajaran tidak seperti itu. Amin. Amin. Nah itu kan ya jadi persoalan ketika anak kita ingin sekolah itu tidak bisa. Yang keduanya itu lapangan pekerjaan, yang tentunya itu jadi persoalan yang sangat luar biasa. Tentunya itu mungkin dari saya. Bila bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk para sahabat-sahabat kita KMPI. Ini sih kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya ini paling seneng nih. Dari PK Cisaat, Sukabumi Creative Hub Kota Sukabumi, betul. Yang tadi saya sebutin di awal bahwa saya ini kadang-kadang iri sama Kota Sukabumi. Ada wadah yang namanya Sukabumi Creative Hub, sedangkan di Kabupaten Sukabumi ini nggak ada, dan didukung lagi sama pemerintah daerahnya, disokong, ya kan? Nah memang saya sih berharap si Creative Hub ini bisa muncul di Kabupaten Sukabumi, apapun namanya. Pastinya ini adalah sebuah wadah, di mana wadah tersebut adalah tempat kita tumplekin itu semua ide, supaya kita bisa bikin sesuatu yang heboh lah di Kabupaten Sukabumi. Dengan harapan kehebohan itu bisa menjadi daya tarik masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk datang ke tempat kegiatan tersebut. Nah ini perlu adanya sebuah daya tarik. Kreatif Hub ini adalah sebuah solusi bagaimana menciptakan daya tarik. Cara bagaimana menciptakan daya tarik ya kita kembaliin ke pemuda. Biasanya pemuda nih yang selalu pengen nyentrik-nyentrik, yang tahu solusinya adalah pemuda. Yang tahu apa yang harus dijadikan sebuah daya tarik adalah pemuda. Untuk itu saya akan mendukung kalau KMPI bisa jadikan sebuah penggagas Creative Hub ini ke DPRD. Nanti saya akan bawa ke Bupati untuk bisa dijembatani komunikasinya dengan baik dan koordinasinya dengan baik. Seharusnya kalau ini muncul dari KNPI, seharusnya Bupati mengiyakan, karena KNPI ini adalah anak-anak daripada pemerintah daerah dan DPRD, itu kan? Ya kan? Nah, tinggal kita mau bikin apa. Kalau kita hanya bicara datang ke pemerintah daerah, datang ke DPRD, Pak hayang ngajian Creative Hub, hayang ngajian Creative Hub. Creative Hub teh naon atuh isina? Bikin dulu sebuah konsep. Seharusnya kita ini memasuk di penghujung tahun, di mana penghujung tahun ini biasa ada yang euforia melaksanakan kegiatan acara tahun barunya. Kalau dari jauh-jauh hari KNPI punya sebuah ide, bikin sebuah kegiatan pelepasan tahun 2019 ke tahun 2020 dengan damai. Bikinnya mau di mana? Apakah di Geopark, apakah di Pelabuhan Ratu selaku ibu kota kabupaten, atau disepakati misalnya di tempat yang lagi ramai sekarang, misalnya di Cibadak atau di Curug, itu silakan. Tapi apa mau dikemasnya? Bikin contoh seperti Sukabumi Fair lah, Sukabumi Culinary Fair menyambut 2020.
Jadi orang-orang Kabupaten Sukabumi pas mereka keluar ke Raya Gede sudah ada. Nanti kalau misalnya ada orang-orang yang terbaik dari Sukabumi ini tidak malu ngaku orang Sukabumi. Pertanyaannya, kenapa kok malu jadi orang Sukabumi? Iya kan? Nah kita harus cari jawabannya. Kita harus cari penangkalnya supaya jadi orang Sukabumi itu lebih bangga. Jangan sampai Sukabumi tempat istri kedua ya, waduh cilaka. Benar nggak? Ini cilaka itu. Setiap pejabat-pejabat pasti punya bini muda gitu loh di tempat kita. Kita jangan punya di tempat kita sendiri kan. Kecuali Agil tadi istrinya 2 kan. Kata Pak Yana itu pun. Nah, jadi kita perlu memulai lah budaya Sunda supaya Sukabumi ini. Sunda ini kan banyak se-Jawa Barat, ada Banten juga lah Sunda ini. Tapi kita harus ngangkat Sunda ke Sukabumian. Kumaha sih Sunda ke Sukabumian teh? Tadi Pak Hera juga cukup sedikit menginginkan bahwa Persib Bandung, namun Bandung teh ngomong teh pasti tukang mak jing anjing ya kan? Anjing mana mah anjing, iya kan? Sukabumi kumaha? Ada nggak sih sesuatu kalau orang ke Sukabumi datang ke Kabupaten Sukabumi ada sesuatu yang bisa dibawa pulang? Nggak sih sampai hari ini nggak ada loh. Orang datang ke Sumedang udah tahu pasti bahwa tahu Sumedang, bener nggak? Kalau datang ke Sukabumi mau naon? Balik ke Sukabumi mau yang bawa layur digantung-gantung. Bawa apa? Bawa mochi di kota Sukabumi lah katanya. Jadi Kabupaten Sukabumi ini apa? Saya serahkan kepada kawan-kawan pemuda. Coba bikin sebuah merchandise, sebuah trademark. Trademark apa yang bisa kita keluarkan, kita come up untuk bisa jadi promosi. Nanti pada saat itu kita kunci bahwa ini hak ciptanya punya budak-budak pemuda Sukabumi. Itu nanti kalau ada orang pengen ngikutin itu harus bayar royaltinya ke kita. Contoh ada kata-kata baju yaitu telur jampang. Udah pernah dengar dong? Ayah kaos telur jampang panjang orang teh ormas telur jampang waktu dia kumaha-kumaha itu ormas dia ya. Karena ngomong salting langsung bengong berapa. Silakan. Ternyata dia jualan kaos kemarin ketemu sama saya. Saya kan kali telur jampang teh kumaha itu merchandise mengatasnamakan jampang. Kurang karena telur jampang pikasinya amin jalan cenah ketua. Harus didinya cukuran teh. Bener didinya. Ayeuna teh rame telur jampang di mana-mana. Malah kemarin saya dikasih. Jadi dia bikin namanya officially merchandise telur jampang dijual sama mereka sampai saya bawa ke Bandung teman-teman semen motor. Namun itu bro cina telur jampang saya teh lamun teu dipake bengong cina. Jadi mana beli? Ini kan cerita dagang mah masyarakat we lalu penting laku bener. Ya kan? Nah ini yang kita lakukan. Jadi sesuatu untuk bisa menjual itu harus ada sebuah ikonik, harus ada sebuah trademark yang bisa kita tawarkan nilai jual ini. Sok naon apa Sukabumi teh? Sok pemuda ciptakeun. Naon atuh? Paduh modal hese, berpikiran modal apa sudah kayak program modal apa kewirausahaan pemula, kenapa tidak? Kita giring dari pusat dari DPR RI kalau perlu. Giring sok 20 juta ewan kan bertanggung jawab. Nah jadi naon ini kan banyak lah program. Pemerintah itu pusat itu banyak sekali program-program bagaimana membantu generasi muda untuk bisa berkarya dan juga berdaya guna untuk dunia keekonomian di Indonesia. Terutama ya Pak Jokowi pun juga selaku presiden saya rasa juga concern terhadap ekonomi saya rasa. Komunitas YouTuber 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang lah nggak ada yang tahu YouTuber itu apa. Bener gak? Sekarang si Asia 3 miliar dia sebulan gajinya deh. Asli tempo teh, ini gitu parkir duit bebegetan lagi. Tapi 3 miliar bos gajinya. Gila gak? Sekarang YouTuber ini jadi mata pencaharian. Setiap saya melihat YouTube, tuh ada teman saya tuh namanya Indra Oncom, tiap hari dia lihat YouTube. Ya kan? Orang Indonesia bikin YouTube kuliner. Oke, teman-teman, makanan ini di mana di Garut mereka. Di Tepok si Oncom bayar. Bayar teh. Padahal orang main internet bulanan ada. Ya kan? Kenapa tidak suka bumi bikin? Kiopa, wah juga my trip, my adventure. Wah, ada Agil pakai celana sempak debu. Tuh keluar deh. Ya guys, waduh asik. Iris guys, ditonton tadi Gil, bayar jelema teh. Dan rasa bayarnya tapi bayar. YouTuber. Sekarang YouTuber jadi yang namanya mata pencarian, betul kan? Jadi sebetulnya dari apapun kalau kita kreatif, rezeki nuturkeun bos.
Kalau kita nggak kreatif, duduk. Aing ketua BKKMPI, kumang kewe, aing baru dah proposal siap ke tahun. Ada yang tahun baru baru dah. Kumang aja, ke nambahan MR, letok. Benar Ribu kamera. Benar Iya. Gue di bagian daripada lu dulu bos. Gue tau lah kalian tuh ngelakuin apa. Jadi nggak perlu lah jahit-jahit. Bener, nggak perlu. Karena aku tuh bagian daripada kalian dulu. Jadi sekarang ingin jadi orang agak bener lah sekarang ini. Ya kan? YouTuber, kenapa nggak kita bikin? Sukabumi di Kuningan, Kabupaten mau beres pokoknya. Ada curug sekian curug. Ada gunung, ada pantai, waduh, YouTuber pakai handphone kepiran, wah, cewek, kebetulan berduaan, ini minum dari bu, wah, saka-saka, bikin YouTuber, bikin blog, atau suka dengan kuliner, bubur, katanya Sukabumi ini bubur di mana-mana, katanya ada lagi ini, atau bikin create, ada rumah makan kawan lagi bikin create, bikin menu baru, wah, enak, dan YouTube, ding, udah aman, jangan hati, nomor 5 habis karena YouTube bayar. Ini kan kreatif bos. Jadi YouTuber itu adalah sebagai mata pencarian hari ini yang notabene hari ini pun juga lagi dipikirin. Ini YouTuber sini kok gak kena pajak gitu. Sekarang baru pikir nih dinas pajak. Ini gimana nih YouTuber ini supaya gak kena pajak, orang gajinya aja miliaran. Pakai mobil mewah, pakai motor Harley Davidson, wah gila. Orang mah yang beli motor Harley Davidson itu gawe madu buat kesana. Mereka mah, hey guys, res. See you later guys. Waduh asik deh. Iya kan? Coba deh kreatif. YouTuber, kalau memang ada, saya belum pernah dengar YouTuber yang memang lagi in asli orang Sukabumi. Toh, mana ada? Malah ayah YouTuber kemarin saya nonton sama dia lagi nama si Oncom lagi nih. YouTuber nempuh juri. Oh, rajin pukul, main tabrak-tabrakan di rumah sakit. Waduh, dilihat ini, terus we tegang orang teh. Sakai giliran tapi gak beres, bayar orang. Coba orang datang ke rumah sakit mana, apa itu yang sudah ter-abandon, apa yang sudah masuk sana sama wani-wanian. Jadi kreatif, intinya adalah kreatif. Yuk, bikinlah, nyelenehlah pemuda. Cek apa? Gelo, pemuda itu perlu gelo lagi, gelo bener bukan gelo beneran, gelo yang luar biasa lah gitu. PK Kebon Pedes, Kang Agus Gunawan ya. Kang Agus, komunitas sampah, saya rasa komunitas sampah ini perlu bantuan infrastruktur. Jadi komunitas sampah ini seharusnya untuk bisa dapat infrastruktur harusnya bikin sebuah gebrakan. Jadi kita coba untuk menolak sampah plastik. Bikinlah komunitas sampah. KMPI menolak sampah plastik karena plastik ini adalah masalah. Yang namanya sedotan yang kita minum hari ini ada sedotan. Ini satu orang ini dalam satu hari di Indonesia ini pakai sedotan udah berapa juta orang. Habis itu sedotannya dibuang. Habis dibuang ini nggak bisa hilang-hilang. Nggak tahu numpuk segede gunung apa. Bikin komunitas itu. Nanti si komunitas itu kita akan coba bina, ya kan? Si plastik ini bagaimana caranya untuk bisa didaur ulang, untuk bisa dijadikan sesuatu yang bisa berkomersial, berdaya komersial, ya kan? Cobalah bikin, atau bikin jangan sampai cuma bikin begini nih, ini sering dan bosen banget. Komunitas bersih-bersih, datang ke pantai Pelabuhan Ratu, bersih-bersih pinggir pantai, Sumanana kotor deui. Ya kan? Coba bikin sebuah komunitas yang memang betul-betul concern terhadap masalah sampah. Ya kan? Pada saat dia mempunyai sebuah komunitas dan betul-betul disahkan sebagai komunitas anti sampah, nanti komunitas ini punya sebuah greget bahwa Kabupaten Sukabumi ini nggak punya pembuangan sampah. Dan pada saat kalian bikin itu komunitas sampah, pasti daerah-daerah lain akan bergayung bersabut, jadilah komunitas yang besar. Karena sekarang ini ada yang namanya komunitas anti sampah dunia. Pada saat komunitas anti sampah dunia itu ada, pasti akan ada dana-dana stimulan yang diturunkan kepada komunitas-komunitas sampah itu untuk bergerak bagaimana meminimalisir. Dari situ kita harus berpikirnya out of the box, harus keluar daripada box. Jangan hanya bicara Pak gerobak naku, Pak caranya pemerintah dari gerobak begitu enggak. Oh istilah nama cak-cak dan jangan. Nah akan datang karena proposalnya kesana kemari datang bersama dulu datang kemana, ya kan? Coba bikin sebuah komunitas dari KMPI aja dulu.
anti sampah. Kita bikin slogan hashtag Save Planet Sukabumi dari sampah plastik.